Pulau Bali dikenal di seluruh dunia bukan hanya karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga karena kearifan masyarakatnya dalam menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Salah satu sistem yang menjadi bukti nyata dari kearifan tersebut adalah subak, sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Di Kabupaten Tabanan, subak memiliki peran penting dalam kehidupan pertanian. Sistem ini tidak hanya mengatur aliran air untuk sawah, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kebersamaan masyarakat Bali. Video ini akan menampilkan hasil kajian lapangan dari tim Museum Subak Tabanan yang menelusuri bagaimana sistem irigasi subak masih berfungsi hingga saat ini. Subak merupakan sistem pengelolaan air pertanian tradisional yang telah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Konsep dasarnya sederhana, yaitu membagi air secara adil kepada seluruh anggota melalui saluran, bendungan kecil, dan pintu air yang diatur bersama berdasarkan kesepakatan. Wah, demoku niki, menurut subak niki, wenten pami 16 tegan gitu, kemudian 16 tegan tuh tegannya udah ada ini 16 cekal ada ini 16 tegan di 16 ige mau bagi dan tuh ada tuh kuda aja tuh mau bagi ya tuh mengangun sentien mau bagi tuh uling-uling kaje ngangun sentien uling di tuh uling tumuku ayo niki tumuku pertama nih kuda ngenengang ya kuda ane nang keluar kedan tapi lebar dan tuh sentien yang mengatur. Uritan. Selain sebagai sistem teknis pengairan, subak juga mengandung nilai sosial dan spiritual. Kegiatan pertanian selalu diawali dengan upacara keagamaan di Pura Subak sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan Sang Yang Widi. Melalui prinsip Trihitakarana, keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam, subak menjadi sistem kehidupan yang menyatukan aspek teknis, sosial, dan religius secara utuh. Tim Museum Subak Tabanan melakukan observasi langsung ke sejumlah wilayah Subak yang tersebar dari bagian hulu hingga hilir Kabupaten Tabanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem irigasi tradisional ini masih dipertahankan dan digunakan oleh masyarakat setempat dengan sangat baik. Di wilayah hulu seperti Subak Bedugul dan Wangaya Gede, sumber air utama berasal dari danau dan telaga di sekitar Pura Luhur Batu Karu. Air dialirkan melalui saluran utama yang disebut Telabah Gede, menuju Temuku Aye, dan selanjutnya disebarkan ke lahan sawah milik anggota Subak. Menurut hasil wawancara dengan Pekaseh setempat, sistem ini telah digunakan sejak masa lampau dan masih berfungsi dengan baik hingga kini. Konstruksi saluran yang terbuat dari batu dan tanah tetap dipertahankan dengan sedikit penyesuaian agar lebih kuat menghadapi perubahan cuaca dan debit air. Di daerah tengah seperti Subak Wangaya Betan dan Subak Biaung, sumber air berasal dari kombinasi antara sungai dan mata air bawah tanah atau trebesan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi modern, seperti penggunaan pipa untuk memperkuat aliran air di beberapa titik. Namun, prinsip pengelolaannya tetap mempertahankan sistem tradisional yang berbasis musyawarah dan kebersamaan antar anggota subak. Di wilayah hilir seperti Subak Buahan, Demung, dan Bengkel, sistem jaringan irigasi terlihat lebih kompleks. Terdapat bendungan utama yaitu Empelan, serta saluran pembagi seperti Temuku Aye, Temuku Dahanan, dan Temuku Pengalapan yang berfungsi mengatur distribusi air ke lahan sawah. Ciri khas wilayah ini adalah keberadaan aungan.
terowongan air yang menembus bukit dan lembah untuk menyalurkan air dengan efisien. Teknik konstruksi ini sudah dikenal sejak masa Bali kuno dan masih digunakan hingga saat ini. Secara umum, sistem jaringan irigasi Subak terbagi menjadi dua jenis, saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka digunakan di daerah dataran, sementara saluran tertutup atau aungan diterapkan di daerah perbukitan. Sistem ini sepenuhnya memanfaatkan gaya gravitasi tanpa bantuan mesin. Para undagi pengarung atau ahli pembuat terowongan air memiliki kemampuan luar biasa dalam menghitung perbedaan ketinggian dan arah aliran air hanya dengan alat sederhana. Hasilnya presisi, efisien, dan mampu bertahan selama ratusan tahun. Kecerdasan tradisional ini menunjukkan bahwa teknologi lokal tidak kalah dengan sistem modern selama dijaga dan diterapkan dengan bijak. Dalam sistem Subak, air dipandang sebagai milik bersama seluruh anggota. Pembagian air diatur melalui satuan yang disebut tek-tek, yaitu ukuran aliran berdasarkan lebar, tinggi, dan kecepatan air yang masuk ke sawah. Sistem ini menjamin agar setiap anggota memperoleh air secara adil sesuai luas lahan dan jarak dari sumber air. Segala keputusan diambil melalui rapat Subak dan disepakati bersama. Prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama inilah yang membuat Subak tetap lestari dan harmonis hingga kini. Lebah gede, niki sampun untuk DBE 1 di tiang ring Subak 4 buahan ngambil hanya berapa senti itu, ada berapa senti ya saya deh, ada ke peninggi itu 40 atau 30. Nah kurang lebih Rika untuk ngecokin tempek hanya peninggi dan sebuku cegengan itu aja telung tempek Rika, 3 tempek di BE1 wastana BE1. Ampun dari sekentan mengalih Subak tempek peninggi, tempek peninggi, semuku dan cegengan 3 kentan 3. Mungkin arealnya diko kanton hanya 12 hektar itu 3. Tempek niki Subak empas niki nggih. Nggih Subak empas iku. Pas buahan. Ampun aris kentan, wentan aris BE2 tuh. BE2. BE2 pun niko maris mau bagi malih toyo. Telu niki ngau ke Subak Kebon Tingguh, Subak Den Bantas, Subak Lanyah, ngerauh ke Subak Gerogak. Longsong niki kan, long saluran niki. Dan 2 saluran niki. Niko sakewanten pembagian tiang man besik Subak 4 buahan diko di BE2 ane kau laku 3. Dan kanal asrang akeh dan diko DBE2 pengaturan malih ini toyo Taman Saribang ningin itu Taman Saribang yentan kentan Setro Bang niko tuwun kangin niko pun lokasi ngambil 3 Subak itu. Nggih sane kau laku sane kangin laku sarang 2 sarang mal kangin. Lempas sarang mal kangin. Di kos kan sarang 4 dados ngambil tuh. Gerogak, Pasekan, Kebon Tingguh dan Bantas. Kan ane kangin laku tiang ajak Subak 4 buahan aris mal kangin. Mal kangin niku kan tiang memang tiisan dadas. Dari wilayah hulu di sekitar Gunung Batu Karu hingga ke dataran rendah di Buahan dan Benggel, air mengalir menyatukan masyarakat Tabanan dalam sistem kehidupan yang berkelanjutan.
Subak bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga sistem pengelolaan sumber daya air yang terbukti efisien, adil, dan ramah lingkungan. Selama masyarakat Bali tetap menjaga tradisi ini, Subak akan terus menjadi identitas budaya yang hidup, bukan sekedar peninggalan sejarah. Subak adalah bukti bahwa kearifan lokal dapat menjadi solusi nyata bagi keberlanjutan pertanian dan kehidupan di masa depan.